Perkenalkan, nama saya Susanti Esther Claudia Pandual dengan NPM 41240239. Saya mahasiswa Universitas Timur, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Pada video ini, saya akan menjelaskan cara pembuatan pupuk biochar serta penanaman pohon. Tujuan dari video yang saya buat ini adalah untuk memenuhi salah satu mata kuliah, yaitu mata kuliah Perencanaan Manajemen dan Lahan Kering. Biochar merupakan inovasi dalam bidang pertanian berkelanjutan yang menggabungkan dua elemen penting, yaitu biochar atau arang organik dari hasil pembakaran tidak sempurna dan bahan organik seperti sekam padi dan kompos alami yang berasal dari limbah organik seperti kotoran ternak. Tujuan utama dari kompas biochar adalah untuk menciptakan pupuk organik yang tidak hanya menyuburkan tanah, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan, meningkatkan kualitas hasil panen, dan memperbaiki struktur tanah secara berkelanjutan. Tahap yang pertama yaitu pembuatan biochar. Alat dan bahan yang akan kita gunakan yaitu sekam padi, corong atau tabung dari seng yang sudah kita lubangi kecil-kecil, daun kering atau ranting kering, sekop, ember, dan jangan lupa air. Letakkan alat corong atau cerobong yang terbuat dari seng di bagian tengah area pembakaran. Fungsi corong ini adalah sebagai jalur keluarnya asap dan tempat untuk menyalakan api awal. Berikutnya, masukkan bahan bakar seperti ranting kayu kering atau daun ke dalam corong dan nyalakan api. Pastikan api menyala dengan stabil dan mulai menghasilkan asap putih. Setelah api menyala, taburkan atau tumpukan sekam padi mengelilingi corong di atas permukaan tanah secara merata. Sekam padi yang berada paling dekat dengan corong akan mulai terbakar secara perlahan. Selama proses pembakaran, sekam diaduk secara berkala agar pembakaran merata. Setelah sebagian besar sekam berubah menjadi warna hitam, proses pembakaran dihentikan dan disiram dengan air sampai terasa dingin agar sekam tersebut tidak menjadi debu sehingga diperoleh biochar yang siap digunakan sebagai bahan kompos. Tahap yang kedua yaitu pencampuran bahan kompos. Alat dan bahan yang akan kita gunakan adalah yang pertama, biochar yang telah kita buat. Berikutnya kotoran ternak, hijauan, air beras yang sudah difermentasi, EM4, gula, dedak padi, sekop, ember, serta terpal atau karung bekas. Dan semua bahan ini nantinya akan dicampurkan secara merata. Larutan air beras fermentasi dicampur dengan gula dan EM4 yang digunakan sebagai aktivator untuk mempercepat proses penguraian bahan organik. Campuran ini kemudian diaduk hingga homogen dan memiliki tingkat kelembapan yang sesuai. Langkah-langkah pembuatan kompos yang pertama yaitu penyusunan bahan secara berlapis atau layering dan menggunakan metode perbanding, misalnya 5:7. Dan kemudian kita menyiapkan semua bahan, lalu kita menyusun bahan organik secara berlapis. Lapisan yang pertama yaitu kotoran ternak, yang kedua biochar, dan yang ketiga yaitu hijau-hijauan. Lakukan berkali-kali hingga semua bahan habis. Teknik ini membantu terciptanya keseimbangan karbon dan nitrogen serta mempercepat proses penguraian. Langkah yang kedua yaitu pembuatan dan pemberian larutan atau mikroorganisme lokal seperti campuran air cucian beras yang sudah kita fermentasi dengan gula merah dan juga EM4. Larutan ini mempercepat penguraian bahan organik dan memperkaya kompos dengan mikroorganisme yang bermanfaat. Yang berikut yaitu kita menyiramkan larutan tersebut ke seluruh permukaan tumpukan kompos secara merata sehingga kondisinya lembab atau tidak terlalu basah dan juga tidak terlalu kering. Setelah itu, taburkan dedak padi di atas tumpukan kompas biochar tersebut. Dedak padi ini memiliki kandungan nutrisi yang tinggi dan mampu merangsang aktivitas mikroorganisme pengurai. Kemudian, tutup kompas menggunakan terpal atau karung bekas, dan hal ini penting untuk menjaga suhu dan kelembapan yang ideal selama proses fermentasi berlangsung. Tumpukan kompos ini akan dibalik selama 2 kali dalam seminggu untuk memastikan adanya pertukaran udara dan pemerataan proses penguraian. Balik hingga bagian bawah dan juga siram air bersih agar tidak ada bagian yang membusuk atau terlalu kering. Dalam waktu sekitar 3-4 minggu, kompas biochar akan matang dan siap digunakan.
Setelah proses pengoposan selesai, kompos biochar akan berwarna gelap, gembur, dan sudah disiap untuk digunakan sebagai pupuk organik. Yang berikutnya adalah tahap yang ketiga, yaitu penanaman pohon. Setelah kompos biochar siap, yang berikutnya yaitu kita melakukan penanaman pohon dengan membuat lubang tanam berukuran 50 x 50 cm. Dan ukuran lubang ini bertujuan untuk memberikan ruang yang cukup bagi akar untuk berkembang, serta memudahkan penyerapan unsur hara dari pupuk. Dan urutan penanaman yang akan kita lakukan sebagai berikut. Langkah untuk penanaman pohon sebagai berikut. Yang pertama, kita memasukkan kompos biochar ke dalam dasar lubang tersebut. Yang kedua, kita tambahkan sedikit tanah di atas pupuk biochar dan kita mencampurkan semua. Yang ketiga, kita meletakkan bibit pohon di tengah lubang tersebut. Yang selanjutnya, yang keempat, yaitu kita menambahkan kembali kompos biochar dan juga tanah di sekitar akar tanaman. Dan yang kelima, kita menutup dengan tanah hingga akar tertutup sempurna. Dan selanjutnya itu kita memberikan lapisan daun hijau di permukaan tanah sekitar tanaman. Daun hijau yang kita gunakan di atas permukaan tanah ini berfungsi sebagai mulsa alami. Dan mulsa ini membantu menjaga kelembapan tanah, mengurangi penguapan air, dan juga menekan pertumbuhan gulma, melindungi tanah dari erosi akibat hujan, serta menjadi sumber bahan organik yang akan terurai. Kompos biochar dan mulsa alami adalah solusi terbaik untuk lahan kering. Biochar memperbaiki struktur dan nutrisi tanah, sedangkan mulsa mengunci kelembapannya. Metode sederhana ini memastikan tanaman dapat tumbuh sehat dan bertahan di tengah keterbatasan air. Kunci sukses menanam di lahan kering adalah efisiensi, dengan memanfaatkan limbah biochar sebagai penyimpan hara dan daun hijau sebagai pelindung penguapan. Kita telah menciptakan sistem pertanian yang hemat biaya, subur, dan ramah lingkungan. Keterbatasan lahan kering bisa diatasi dengan manajemen yang tepat. Melalui inovasi kompos biochar dan teknik mulsa ini, kita tidak hanya memberi makan tanaman, tetapi juga memulihkan kesehatan tanah secara berkelanjutan. Sekian dari video saya dan terima kasih.